Chapter 251. Berkat Bai Xiaon, persidangan dengan api untuk Master Darah telah dilemparkan ke dalam kekacauan total. Di dunia darah tanpa akhir, hanya Jia Lai yang malang yang diserang dengan nasib buruk, tapi sekarang, di Wasteland Darah, bahkan Song Junwan dan Sui Mei terkejut dengan apa yang terjadi. Semua orang menjadi gila, dan semua itu karena Bai Xiaon. Bukannya Bai Xiaon menginginkannya seperti itu. Dia sama gugupnya dengan yang lain. Tetapi teknik hidup abadi yang abadinya beroperasi penuh, dan karena pertumbuhan kekuatan tubuhnya yang cepat, hantu-hantu mengamuk Bai Xiaon meningkat jumlahnya lagi. Kekuatan 8 hantu mengamuk menyebabkan suara retak keluar dari dalam dirinya. Bahkan ketika energinya melonjak, Song Kui dan yang lainnya mengertakkan gigi mereka dan bergabung dengan kelompok yang mengejar Bai Xiaon. Bai Xiaon menjadi lebih gugup dari sebelumnya, dan pikirannya berpacu saat ia mencoba memutuskan apa yang harus dilakukan. Akhirnya, dia melolong, Song Kui, serang orang yang mendapat kunci pertama. Jika kamu mendapatkannya, dan aku mengkonsumsi sisanya, maka Sui Mei tidak akan pernah sampai ke jalur darah kuno. Ini disebut membagi dan menaklukkan. Jika kamu fokus menyerang mereka, mereka harus fokus pada pertahanan, dan aku bisa memakan kuncinya. Jika kalian mendapatkan kunci pertama, aku akan mengkonsumsi yang lain. Jika kamu tidak mendapatkannya, maka aku akan pastikan untuk meninggalkan dua yang terakhir. Dengan begitu, kita pasti akan keluar di atas, dan mereka akan dimusnahkan. Itu rencanaku. Hahaha. Kami pasti akan menang dengan cara itu. Semakin Bai Xiaon berbicara, semakin ia masuk akal. Song Kui dan yang lainnya terguncang. Mereka bukan orang bodoh, dan begitu mereka mendengar rencana Bai Xiaon, mata mereka berkilauan. Adapun pelindung Dharma Sui Mei, wajah mereka jatuh, terutama orang yang telah memperoleh kunci pertama, seorang pria parubaya yang kulitnya sekarang sepucat kematian. Sui Mei, yang benar-benar terjerat dalam pertarungannya dengan Song Junwan, sekarang menjadi lebih gugup. Nick Crip, apakah kamu ingin mati? Teriaknya. Adapun Song Junwan, dia tertawa kecil. Kami melakukan berbagai hal dengan cara Nick Crip. Meskipun senyumnya indah, serangannya tajam, dan dia segera mulai mendorong Sui Mei kembali ke medan perang, yang tidak bisa melakukan apapun untuk menghentikannya. Bahkan, dia tidak bisa membuat rencana untuk berurusan dengan Bai Xiaon. Itu adalah saat yang cemas. Song Kui dan yang lainnya mengertakkan gigi, berhenti mengejar Bai Xiaon, dan menembak ke arah pelindung Dharma dengan kunci pertama. Pelindung Dharma Sui Mei lainnya kemudian dipaksa berhenti mengejar Bai Xiaon dan menawarkan pertahanan. Segera, pertempuran kacau pecah. Bom menggema keluar, dan cahaya cemerlang dari kemampuan ilahi dan teknik magis naik ke udara. Akhirnya, Bai Xiaon bisa bernapas lega. Untung aku bereaksi begitu cepat, kalau tidak aku akan terlalu banyak bahaya. Ada orang-orang dengan basis budidaya yang lebih tinggi dan harta sihir yang kuat, dan beberapa dari mereka adalah ahli rahasia. Jika mereka mengeroyok aku, bagaimana aku harus melawan mereka? Bai Xiaon segera mulai melarikan diri, namun, pada saat itu, pupilnya mengerut. Meskipun tidak ada yang terlihat di daerah itu, tanpa ragu dia melepaskan Mountain Shaking Bash, mengumpulkan sejumlah besar kekuatan dan melepaskannya dalam ledakan eksplosif yang mendorongnya maju dengan kecepatan tinggi. Bahkan ketika dia melesat ke depan, tangan berwarna darah tiba-tiba muncul dari udara tipis dan melepaskan aliran pedang ki sepanjang 30 meter. Kata seseorang. Seorang lelaki tua keluar dari udara tipis, seorang lelaki dengan jubah panjang ungu dan bintik-bintik usia di wajahnya. Keringat mengalir ke wajah Bai Xiaon. Sensasi bahaya yang baru saja dia alami adalah salah satu yang paling intens yang dia rasakan sejauh ini. Jika dia tidak mengelak pada waktu yang tepat, serangan itu akan menusuk dahinya. Xiao Qing, katanya, matanya bersinar dengan kewaspadaan. Orang tua ini adalah salah satu dari 3 orang yang disebutkan Song Junwan, orang tua yang sama yang bisa menerobos dari yayasan pembentukan kapan saja. Xiao Qing tersenyum dan berkata, aku telah melakukan meditasi terpencil selama bertahun-tahun, dan baru saja keluar. Meski begitu, aku sudah mendengar banyak cerita tentang kamu. Meskipun dia memang seorang kultivator pendirian yayasan, dia tidak seperti yang lain. Jika dia mencapai formasi inti, dia pasti akan menjadi tetua utama. Ketika dia melihat Bai Xiaon merasa lebih waspada dari sebelumnya, tatapan pria itu terasa seperti 2 pedang tajam. Lautan spiritualnya hanya berjarak 1 rambut dari mencapai kristalisasi penuh. Jika aku menggunakan semua yang ada dalam daftar lagu aku mungkin bisa melawannya. Tapi mengingat betapa terbatasnya aku saat ini,
Aku bukan tandingannya. Tanpa ragu sedikit pun, Bai Xiaon mulai melarikan diri. Mengapa kamu terburu-buru untuk pergi, junior brother Nick Trip? Xiao Qing tersenyum dan mengambil langkah maju dengan kecepatan yang cocok dengan Bai Xiaon. Kemudian dia melambaikan lengan bajunya, dan aliran pedang berwarna darah Qi muncul dan menebas ke arah Bai Xiaon. Omong kosong apa yang kamu keluarkan? Tanya Bai Xiaon. Jika aku tidak pergi, lalu apa lagi yang harus aku lakukan? Duduk dan tunggu kamu membunuhku. Apakah kultivasi kamu menyebabkan kamu mengalami kerusakan otak atau sesuatu? Dengan itu, ia kabur bergerak, menghindari pedang darah. Senyum Xiao Qing menjadi kaku. Sepanjang waktu dia telah bertarung dengan orang-orang dalam hidupnya, tidak ada yang pernah berbicara dengannya seperti ini sebelumnya. Ekspresi berubah suram, dia mengeluarkan harum yang dingin dan berkata, "Cur tidak sopan. Ketika aku mendapatkan kamu, aku akan merobek lidah kamu. Mari kita lihat gurauan apa yang kamu buat." Sambil tertawa kecil, dia maju selangkah lagi dalam pengejaran. Pada saat yang sama, tangan kanannya melintas dengan gerakan mantra, memanggil aliran Qi darah yang melesat ke arah Bai Xiaon. Meskipun cemas, Bai Xiaon masih mencoba untuk membuat rencana saat ia terbang. Sepertinya kamu benar-benar menderita kerusakan otak saat kamu berkultivasi. Jika aku tidak punya lidah, aku mungkin tidak dapat berbicara, tetapi aku masih bisa menggunakan kehendak ilahi untuk mengatakan sesuatu. Saat mereka melaju melalui Blood Wasteland, Xiao Qing menyerang beberapa kali. Pada beberapa kesempatan, teknik magisnya benar-benar menghantam rumah, namun, pertahanan tubuh kedagingan Bai Xiaon yang sangat kuat membuat Xiao Qing shock. Dengan kehebatan pertempuran Xiao Qing saat ini, ia bisa mendominasi pembudidaya yayasan pendirian lainnya. Namun, Bai Xiaon sangat cepat dan sangat tangguh. Bahkan, saat pengejaran terus berlangsung, dia terus bergerak lebih cepat. Cadangan kekuatan spiritualnya tidak bisa dipercaya. Bagaimana mungkin pertengahan pendirian Yayasan Mortal Dao mungkin melepaskan kekuatan seperti itu? Mata Xiao Qing berkedip. Kecakapan pertempuran yang dipamerkan oleh Bai Xiaon di Blood Wasteland benar-benar dan benar-benar mengejutkannya. Yang lebih aneh dari itu adalah situasi dengan kunci berwarna darah. Jika hanya ada satu keanehan aneh dengan Bai Xiaon, maka akan lebih mudah untuk menentukan penyebabnya, dan kemudian memastikan metode untuk menghadapi situasi ini. Tetapi dengan begitu banyak hal aneh terjadi, sulit untuk memutuskan dari mana harus memulai, dan sangat mudah untuk pergi ke arah yang salah. Mata Xiao Qing menyipit saat dia sekali lagi mengejar. Adapun Bai Xiaon, dia menggerutu dan mengeluh pada dirinya sendiri. Rasanya seperti Xiao Qing terjebak padanya dengan lem, tidak peduli bagaimana Bai Xiaon mencoba mengguncangnya, dia akan terus mengejarnya. Kalau bukan karena fakta bahwa Bai Xiaon memiliki tubuh kedagingan yang luar biasa, dan sebenarnya berada di Heaven Dao Foundation Establishment, dia tidak akan pernah mampu mempertahankan kecepatan yang dia pertahankan sejauh ini. Tunggu saja sampai aku membuat terobosan besar dengan tubuh kedagingku. Maka aku pasti akan menunjukkan pada orang tua itu betapa menakjubkannya aku. Bai Xiaon mengertakkan gigi. Sekarang, dia benar-benar menantikan kedatangan jam ke-10. Sekarang dia sudah memiliki kekuatan 8 hantu mengamuk, untuk beberapa alasan, itu tidak terasa cukup baik. Dia benar-benar ingin mengkonsumsi kunci itu dan memperkuat kekuatan hantu pengamuknya. Waktu berlalu. Akhirnya, jam ke-7 dan ke-8 berlalu, dan jam ke-9 mendekat. Seperti yang diharapkan, titik cahaya berwarna darah muncul, yang melesat ke dahi Bai Xiaon. Dalam sekejap mata, itu hanya beberapa inci darinya. Dia tidak berhenti bahkan untuk sesaat ketika dia melaju cepat, dan titik merah langsung masuk ke dahinya. Meskipun cahaya merah terang pada awalnya memenuhi area tersebut, ia dengan cepat redup. Pada saat yang sama, tingkat kedua dari Raja Surgawi yang abadi mati dalam operasi penuh. Suara gemuruh meledak dari dalam tubuhnya saat energi dari 9 hantu mengamuk terbentuk. Mata Xiao Qing melebar saat dia merasakan kekuatan yang tumbuh di dalam Bai Xiaon. Ada banyak hal aneh tentangnya. Sekarang setelah dia menyerap kunci itu, dia mungkin bahkan lebih percaya diri dalam bertarung denganku. Xiao Qing mendekat dengan kecepatan tinggi, namun, sebelum dia bisa mendekat, Bai Xiaon melihat ke belakang, mata berkedip-kedip dengan keinginan untuk melakukan pertempuran. Pada saat yang hampir bersamaan, kekuatan tubuh dagingnya meroket. Xiao Qing, kamu frog tua, apakah kamu berani bertarung denganku, Nick Trip? Bai Xiaon melambaikan lengan kanannya dan menunjuk ke arah Xiao Qing, seolah menantangnya untuk berduel. Jadi, kamu akhirnya yakin bahwa kamu bisa melawanku. Baik. Aku akan memberi kamu kesempatan. Xiao Qing maju selangkah, dan kekuatan basis kultivasinya meletus. Baiklah, Xiao Qing, aku datang.
Bai Xiaon meraung, matanya penuh dengan keinginan untuk bertarung. Namun, bahkan ketika dia menghadapi Xiao Qing, dia mulai bergerak mundur. Dengan memanfaatkan kekuatan luar biasa dari tubuh kedagingannya, ia melepaskan kecepatan yang bahkan lebih besar daripada sebelumnya. Rahang Xiao Qing jatuh, dan matanya melebar. Bai Xiaon mengeluarkan teriakan perang, namun sekaligus melarikan diri ke kejauhan. Benar-benar tak tahu malu. Xiao Qing melolong. Matanya terbakar dengan amarah, namun sedikit keterlambatan telah membuat jarak yang sangat besar antara dia dan Bai Xiaon. Pada saat itu, Bai Xiaon berhenti mencadangkan. Membalikan punggungnya pada Xiao Qing, dia melarikan diri dengan kecepatan yang lebih besar dari sebelumnya. Aku ingin bertarung denganmu, serunya, tetapi tidak bisa saat ini. Tunggu sebentar. Setelah jam 11 tiba, dan aku telah menyelesaikan 9 hantu mengamuk, maka aku akan menyapu lantai dengan kamu, kamu kentut tua. Bai Xiaon tidak merasa bahwa ia sama sekali tidak tahu malu. Sebaliknya, dia merasa bahwa dia baru saja mengesampingkan Xiao Qing. Chapter 252. Bahkan tidak sedikit pun percaya diri untuk bisa bertarung denganku. Dao macam apa yang kamu kembangkan, Nick Trip? Aku tidak bisa percaya bahwa seseorang sama tidak bergunanya dengan kamu di sekte aliran darah. Aku pikir aku perlu masuk untuk sekte dan melakukan pembersihan rumah. Xiao Qing marah. Pertama, dia diajak, kemudian ditantang untuk bertarung, dan kemudian, lawannya lari begitu saja. Niat membunuh lebih banyak dari yang pernah terlihat di mata Xiao Qing, dan ketika dia mengejar, dia melepaskan kekuatan basis kultivasinya, mendorong dirinya ke depan dengan kecepatan yang lebih besar dari sebelumnya. Namun, Bai Xiaon terlalu cepat. Dengan akselerasi ledakan yang diberikan oleh kekuatan tubuh kedagingannya, dia berhasil tetap memimpin sepanjang jam ke-9 dan ke-10. Segera, jam 11 dengan cepat mendekat. Ketika itu datang, kunci kena muncul dalam bentuk titik merah, tepat di depan dahi Bai Xiaon. Hanya butuh waktu sesingkat mungkin untuk terbang ke dia. Suara gemuruh bergema keluar dari dalam tubuh Bai Xiaon, dan dia mulai gemetar. Raja Surgawi tanpa kematiannya beroperasi penuh, dan di bawah tambahan yang tampaknya tak terbatas yang disediakan oleh kunci berwarna darah, tubuh kedagingannya terus meningkat dalam kekuatan. Ekspresi yang diberikan oleh topengnya adalah salah satu dari keganasan lengkap dan mengucapkan saat dia melemparkan kepalanya kembali dan melolong di bagian atas paru-parunya. Ketika dia melakukannya, 8 hantu mengamuk muncul di belakangnya, dan kemudian, yang ke-9. Munculnya hantu mengamuk ke-9 menyebabkan kekuatan tubuh kedagingan Bai Xiaon benar-benar dihasut, mengirimkan ki kuat dan kekuatan darah yang tak tertandingi melonjak ke langit. Mengaum. Nadi biru menonjol di wajah Bai Xiaon. Hanya dalam beberapa jam, kekuatan tubuh dagingnya telah mengalami peningkatan dramatis, begitu banyak sehingga sulit baginya untuk bertahan. 9 hantu mengamuk di belakangnya melolong, dan bahkan ketika Xiao Qing mendekat, Bai Xiaon mendorong mereka dengan kekuatan kehendaknya, dan mereka bergabung bersama. Hantu mengamuk baru itu jauh lebih besar daripada yang lain, hampir seolah-olah itu adalah bentuk kehidupan baru. Sekarang putih murni, dengan taji tulang yang tampak kejam mencuat di atasnya. Itu memiliki cakar yang tajam, dan memancarkan kekuatan yang tampaknya mampu menghancurkan langit dan bumi. Anehnya, ia tidak punya kepala. Itu adalah tubuh iblis surgawi tanpa kepala, tidak lengkap, tapi tetap saja sangat kuat. Ketika itu terbentuk, Bai Xiaon melolong, dan kekuatan tubuh kedagingan yang tampaknya tak terbatas menyebabkan badai muncul di sekelilingnya. Dalam beberapa saat, itu adalah tornado yang menghubungkan langit dan bumi, pusaran yang besar dan berputar. Xiao Qing berhenti di tempatnya, matanya melebar. Untuk pertama kalinya, ekspresi yang sangat serius terlihat di wajahnya. Tidak hanya Bai Xiaon yang lebih kuat, tetapi gambar iblis surgawi tanpa kepala membuatnya tampak sangat berbeda dari sebelumnya. Baiklah Xiao Qing, ayolah, mari kita bertarung. Meskipun Bai Xiaon tidak terlihat berbeda secara fisik, sensasi yang dia keluarkan adalah dia tumbuh dengan cepat. Setelah menyerap ki darah dari 5 kunci, dia tiba-tiba merasa bahwa jika dia tidak melepaskan beberapa kekuatan dengan segera, dia akan meledak. Tidak ada sensasi seperti itu datang dari 4 kunci sebelumnya. Tetapi dengan kunci kelima, dia tiba-tiba merasa sangat kuat. Bahkan saat dia memanggil, dia mengambil langkah ke depan, dan suara gemuruh yang besar bisa terdengar saat dia menembak ke arah Xiao Qing dengan gerakan memukul. Gambar iblis surgawi di belakangnya membuat serangan bashing yang sama, kecuali dengan kekuatan yang secara eksponensial lebih besar daripada Bai Xiaon. Itu adalah ledakan yang meledak-ledak sehingga tampaknya mampu menghancurkan apa saja.
Bahkan udaranya berputar dan terdistorsi saat dia meniduri Xiao Qing. Tepat ketika Xiao Qing hendak menghindar, Bai Xiaon yang pengisian tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya, dan gaya gravitasi yang kuat muncul dari telapak tangannya dan sepertinya menempel ke leher Xiao Qing. Kemudian tangan itu berubah menjadi kepalan. Udara bergetar ketika fluktuasi kuat menyebar, mengunci seluruh area dan membuat Xiao Qing tidak mungkin bergerak. Mata Xiao Qing melebar, dan dia meraung ketika tangannya berkedip dengan gerakan mantra. Cahaya yang menyilaukan, berwarna darah langsung menyebar, berubah menjadi pedang besar merah tua yang menebas ke arah Bai Xiaon. Meskipun semua ini membutuhkan waktu untuk dijelaskan, itu terjadi dalam sekejap mata. Boom yang memekakan telinga bergema ke segala arah saat pukulan Bai Xiaon mendarat di Xiao Qing. Seketika, mereka berdua terbang terpisah sampai mereka berjarak 3.000 meter dari satu sama lain. Tanah hancur, dan angin kencang berhembus, mengguncang segalanya. Pedang darah hancur, dan tubuh iblis surgawi terbelah dua. Xiao Qing berjatuhan di udara, dan darah menyembur keluar dari mulut Bai Xiaon. Ketika debu mereda, Xiao Qing berada di kejauhan, wajahnya pucat, matanya bersinar terang saat dia melihat Bai Xiaon, yang saat ini sedang membersihkan darah dari mulutnya. Bai Xiaon telah melampiaskan lebih dari setengah energi yang telah dia bangun, dan tidak lagi merasa seperti dia akan meledak. Pada saat yang sama, kekuatan tubuh dagingnya tampak semakin besar saat dia berdiri di sana menatap Xiao Qing. Senang dengan pertarungan sejauh ini, Xiao Qing, kata Bai Xiaon dengan senyum memutar, matanya benar-benar merah. Xiao Qing tidak menanggapi. Sensasi bahaya yang baru ia rasakan dari serangan ledakan Bai Xiaon datang sebagian karena kekuatan tubuh kedagingannya, dan sebagian karena ada hal lain tentang Bai Xiaon yang ia temukan benar-benar membingungkan. Dia pasti masih menyembunyikan sesuatu, pikirnya. Meskipun dia masih yakin bahwa dia bisa membunuh Bai Xiaon, dia tahu bahwa dia kemungkinan besar akan berakhir dengan luka serius dalam prosesnya. Pada titik ini dalam persidangan dengan api, sebagian besar yang lain telah mencapai titik di mana mereka merasa perlu untuk bertarung sampai mati. Namun, Xiao Qing tahu tentang rencana rahasia Sui Mei, dan bahwa semua yang terjadi sekarang hanyalah tabir asap. Karenanya, dia tidak siap mengambil risiko hidupnya. Ada juga alasan lain untuk membuat keputusan seperti itu. Xiao Qing melirik ke suatu daerah agak jauh dari Bai Xiaon, dan kemudian berbalik untuk pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Bai Xiaon tidak melakukan apapun untuk menghentikannya, dan pada kenyataannya, merasa sedikit lebih santai melihatnya pergi. Dengan itu, dia berbalik dan memandang ke arah yang sama dengan Xiao Qing, matanya bersinar dengan cahaya yang menusuk. Kamu sudah cukup lama membayangi aku, tetua brother. Mengapa kamu tidak menunjukkan wajahmu? Tawa bergema saat udara terdistorsi, seolah-olah seseorang menggunakan benda ajaib untuk mengubah ruang itu sendiri. Seorang pria setengah baya kurus muncul, seorang bungkuk yang, sejak Bai Xiaon menatapnya, mengeluarkan sensasi bahwa dia tidak kalah kuat dari Xiao Qing. Bai Xiaon telah melihat pria ini sebelumnya di antara pelindung Dharma Song Junwan. Namun, tidak ada seorang pun, bahkan Song Kui, yang tampaknya menyadari bahwa ia menyembunyikan kekuatan sebenarnya dari basis kultivasinya. Dia adalah salah satu aceh yang dimiliki Song Junwan di lengan bajunya, seseorang yang mirip dengan Xiao Qing. Mata Bai Xiaon sedikit melebar. Dari apa yang dia tahu, pria ini adalah alasan besar mengapa Xiao Qing baru saja melarikan diri. Aku adalah pelayan rendah hatimu Song Zhen, kata pria itu dengan suara serak. Dia memandang Bai Xiaon dari atas ke bawah, masih agak tidak yakin bahwa dia layak menjadi salah satu pelindung Dharma Song Junwan. Dari apa yang dia tahu, ada sesuatu yang terjadi antara Song Junwan dan Nick Trip. Itulah satu-satunya penjelasan mengapa dia membawanya. Aku bukan penjudi, katanya perlahan dan tenang. Aku juga tidak ingin dibasmi oleh angin di tempat ini. Aku suka semuanya dijahit. Segera, jam ke-13 akan ada di kita. Biarkan aku memiliki kunci berwarna darah ketujuh, dan aku tidak akan bergerak pada kamu. Bai Xiaon memikirkannya sejenak, lalu mengangguk. Yakin. Segera setelah kunci ketujuh muncul, aku akan mencadangkan. Tapi jangan lupa, kunci-kunci jahat itu suka mengejar aku. Apakah kamu dapat meraihnya atau tidak, itu terserah kamu. Jika kamu lambat, maka aku tidak ingin mendengar keluhan apapun. Song Zhen memberinya senyuman kosong, dan kemudian berkata, jangan khawatir, Junior Brother Nick Trip. Selama kamu tidak sengaja mencoba menyerap kunci, maka segera setelah muncul, aku akan mengambilnya. Namun, jika kamu benar-benar bergerak, jangan salahkan aku karena telah membalik.
Mengapa kamu tidak duduk di samping dan bermeditasi sementara kita menunggu jam ke-13? Bai Xiaon merasa senang dengan ide itu. Meskipun kunci-kunci itu sangat membantu untuk penanamannya, sekte aliran darah secara umum adalah tanah suci bagi kodeks kematiannya. Sejauh menyangkut dirinya, tidak perlu terlibat dalam pertarungan berbahaya dengan orang ini dengan satu kunci. Dalam hal ancaman menjadi tim yang kalah dan dimusnahkan, Bai Xiaon sebenarnya tidak khawatir sama sekali. Setelah semua hal aneh yang terjadi di dalam tubuh leluhur darah, dia cukup yakin bahwa, terlepas dari siapa lagi yang terbunuh, dia pasti tidak akan. Merasa sangat nyaman, dia duduk bersila untuk bermeditasi. Menjaga kewaspadaannya jika Song Zhen melakukan sesuatu yang tidak terduga, ia membuat beberapa penyesuaian pada basis kultivasinya, perlahan pulih dan, pada saat yang sama, meningkatkan kekuatan tubuh kedagingannya. Song Zhen juga duduk bermeditasi dan menunggu waktu berlalu. Song Zhen tampaknya tidak terlalu khawatir bahwa pertengkaran mungkin akan terjadi antara mereka berdua, dan Bai Xiaon terlalu sibuk untuk mengkhawatirkannya juga. Waktu berlalu. Segera, jam ke-11 dan 12 telah berlalu, dan jam ke-13 ada pada mereka. Mata Song Zhen terbuka. Bangkit berdiri, dia sedikit lebih dekat ke Bai Xiaon, dan tangan kanannya mulai berkedip dengan cahaya. Dia menatap udara di depan Bai Xiaon, sepenuhnya dan benar-benar yakin bahwa ketika kunci ketujuh muncul, dia akan bisa meraihnya. Bahkan jika Nick Trip mencoba untuk mundur dari kesepakatan mereka dan mencoba untuk menyerap kuncinya, mengingat betapa dekatnya dia, Song Zhen sangat yakin bahwa, dengan basis budidaya yang mendalam sendiri, bersama dengan kecepatan bawaannya yang bahkan dipuji oleh para pemimpin tua, dia pasti akan bisa meraihnya. Waktu terus berjalan. Ada 10 napas waktu yang tersisa. 6. 3. Akhirnya, jam ke-13 tiba. Song Zhen melemparkan kepalanya ke belakang dan tertawa keras ketika tangan kanannya bergerak, meninggalkan bayangan setelah itu bergerak maju. Ledakan besar kekuatan meletus yang dia bahkan tidak peduli untuk melindungi Bai Xiaon dari. Namun, pada saat yang tepat, lampu merah terang tiba-tiba melesat dari dalam Bai Xiaon. Kunci ketujuh telah muncul, tetapi tidak di depannya. Bertentangan dengan apa yang mungkin dibayangkan orang, itu muncul di dalam dirinya. Bahkan Bai Xiaon benar-benar terkejut. Sebelum dia bisa melakukan apa saja, kuncinya ada di dalam dirinya, dan ki darah mengalir melalui tubuhnya. Rahang Song Zhen terjatuh. Ini. Mata Bai Xiaon melebar. Kamu benar-benar tidak bisa menyalahkanku kali ini. Itu muncul tepat di dalam perutku, pekiknya. Wajah Song Zhen berkedip, dan tiba-tiba dia melolong marah. Nick Trip. Chapter 253. Saat Bai Xiaon mundur, teknik abadi hidup abadinya meledak menjadi aksi, menyerap semua ki darah dari kunci berwarna darah dan menyebabkan gemuruh hebat yang menggelegar untuk mengisinya. Sementara itu, ketika 9 hantu mengamuk di belakangnya meraung dan melolong, hantu mengamuk ke-10 mulai terbentuk, menyebabkan kekuatan tubuh kedagingan Bai Xiaon meroket. Dari 7 kunci yang bisa didapat di Blood Wasteland, 6 telah diserap oleh Bai Xiaon. Sekarang, Bai Xiaon bisa dengan jelas merasakan fluktuasi yang berasal dari kunci pertama, agak jauh. Hampir seolah-olah ketujuh kunci itu diperlukan untuk membentuk keseluruhan. Namun, ada sedikit waktu bagi Bai Xiaon untuk memikirkan hal itu saat ia berlari mundur. Kemarahan Song Zhen telah mencapai tingkat yang tak terlukiskan. Dengan ekspresi yang benar-benar ganas, dia melolong dan menembak ke arah Bai Xiaon dalam sorotan cahaya. Pada saat yang sama, dia melakukan gerakan mantra dengan tangan kanannya, memanggil pedang besar berwarna darah, yang dia angkat saat dia mendekat. Kemudian dia menebas pedang itu dalam serangan, mendukungnya dengan kekuatan basis kultivasi penuh dari lingkaran besar Yayasan Pendirian. Pedang itu tumbuh dengan cepat saat memotong di udara, sampai panjangnya 30 meter. Udara terdistorsi, dan langit dipenuhi dengan suara gemuruh saat cahaya pedang menebas ke arah Bai Xiaon. Kulit kepala Bai Xiaon sangat kesemutan sehingga rasanya seperti meledak. Tidak ada waktu untuk merenungkan situasi. Tangannya melambai dalam gerakan mantra dua tangan, dan dia memanggil tubuh kedagingan dan kekuatan basis budidayanya, 3 lautan spiritual yang mengkristal. Riak yang intens menyebar saat unding Life Rever Technique mulai bergerak, dan blood unding yang sesungguhnya berputar keluar menuju tempat terbuka. Darah tanpa kematian itu hampir seketika berkembang menjadi bentuk pedang besar, yang Bai Xiaon raih dengan kedua tangan dan diangkat untuk bertemu pedang Song Zhen. Boom! Darah menyembur keluar dari mulut Bai Xiaon saat dia terlempar ke belakang. Song Zhen juga terguncang, ki dan darahnya bergetar di dalam dirinya.
Saat dia hendak melakukan serangan lagi, Bai Xiaon menyeka darah dari bibirnya, menyeringai dengan kejam, dan kemudian melambaikan jari kanannya ke Song Zhen. Grand Magic yang mengontrol manusia. Bahkan di saat kritis ini, Bai Xiaon tidak memanggil salah satu teknik magis dari sekte Stream Roh. Dia telah menciptakan Grand Magic pengendali manusia sendiri, dan meskipun faktanya itu tidak lengkap, itu masih aneh dalam banyak hal. Begitu dia melepaskannya, Song Zhen berhenti di tengah-tengah suara berderit. Tanpa memikirkannya, dia melepaskan kekuatan penuh dari basis kultivasinya, di mana semua pakaiannya terkoyak-koyak. Setiap potongan kain yang menutupi tubuhnya hancur, membuat dia benar-benar terkena angin. Rahang Song Zhen terjatuh, dan matanya melebar. Menatap dirinya sendiri, dia tiba-tiba menjerit melengking yang memenuhi hampir seluruh belat wastelan. Nick Trip, aku akan membunuhmu. Gemetar karena kegilaan, dia mengenakan satu set pakaian lagi dan bersiap untuk menyerang lagi. Namun, pada saat singkat yang telah berlalu, Bai Xiaon telah melepaskan kecepatan ledakan, dan sekarang cukup jauh. Bai Xiaon tampak cemas dan sengsara. Untuk beberapa alasan, uji coba master darah ini dengan api sepertinya tidak berjalan seperti yang seharusnya dilakukan oleh uji coba api. Sepertinya semua orang keluar untuk menangkapnya. 2 jam lagi. Aku hanya harus bertahan selama 2 jam lagi. Sambil menggertakkan giginya, dia menarik napas dalam-dalam. Pada saat itulah dia menyadari bahwa kunci berwarna darah pertama sebenarnya semakin dekat dengannya. Oh, ayolah, tidak. Pikirnya, kulit kepalanya kesemutan. Tidak mudah membuat orang lain mencari kunci itu. Meskipun Song Zhen mengejarnya, semua orang sekarang dalam suasana hati yang membunuh ketika mereka memperebutkan satu kunci itu. Pergi. Bahkan tidak mendekati aku. Air mata mengalir di matanya. Bahkan jika dia bisa memajukan Raja Surgawi kematiannya dengan menyerap kunci itu, dia tidak mau mempertaruhkan nyawanya, terutama mengingat bahwa semua orang akan mencoba membunuhnya jika dia melakukannya. Menggigil, dia mengubah arah dan melesat menjauh dari kunci. Namun, bahkan ketika dia melakukannya, kuncinya tiba-tiba melesat secara dramatis, ke titik di mana Bai Xiaon yakin dia bisa mendengarnya berdesing di udara. Jangan mendekatiku. Dia mendorong ke depan dengan kecepatan lebih. Cukup waktu berlalu untuk tongkat dupa untuk membakar saat ia menembak melalui belat wastelan, Song Zhen panas di ekornya. Kemudian, di depan, pilar cahaya berwarna darah muncul, langsung menuju ke arahnya. Itu tidak lain adalah kunci berwarna darah. Tidak, dia meratap. Itu adalah kunci yang pertama kali muncul, dan mengikutinya selusin atau lebih pelindung Dharma, semuanya bergerak dengan kecepatan tinggi. Kuncinya awalnya diperoleh oleh salah satu pelindung Dharma Suemei. Namun, seperti yang direncanakan Bai Xiaon, sisa orang dalam persidangan dengan api telah memperebutkannya, dan itu telah berpindah tangan berkali-kali sejak itu. Saat akhir persidangan dengan api mendekat, Song Kue mendapatkannya. Namun, untuk beberapa alasan aneh, tepat setelah dia meraihnya, itu melonjak dengan kekuatan dan terbang keluar dari tangannya, lalu melesat ke kejauhan. Pelindung Dharma lainnya terkejut, tetapi hanya ada sedikit waktu untuk mempertimbangkan masalah ini. Mereka semua berhenti berkelahi di antara mereka sendiri dan menembak setelah kunci. Saat itulah mereka melihat Bai Xiaon dikejar oleh Song Zhen yang marah. Kuncinya dipercepat, menuju dengan cepat menuju Bai Xiaon. Dalam sekejap mata, dan sebelum dia bisa melakukan apapun, kuncinya meluncur ke dahinya. Nick Trip. Song Kue melolong, matanya benar-benar merah. Nick Trip, jangan lakukan itu. Sialan, Nick Trip, kakak kamu. Semua pelindung Dharma menjadi gila, baik yang ada di tim Suemei dan Song Junwan. Beberapa saat yang lalu, mereka telah berkelahi satu sama lain, tetapi sekarang mata mereka benar-benar merah karena aura pembunuh meletus karena Bai Xiaon. Bai Xiaon gemetar di ambang air mata. Seharusnya bukan cobaan api seperti ini. Persis seperti itulah perasaan Song Junwan dan Suemei. Meskipun mereka berdua masih berjuang di udara, hati mereka dipenuhi dengan keheranan pada absurditas situasi. Mereka hampir tidak yakin apa yang harus dilakukan sekarang karena Bai Xiaon telah menyerap kunci terakhir. Sesaat berlalu, dan mereka berhenti berkelahi, lalu berbalik dan mulai melaju menuju Bai Xiaon. Ini bukan percobaan api untuk master darah, ini adalah uji coba api untuk membunuhku. Sambil menggertakkan giginya, dia segera mulai melarikan diri. Sedikit harapan terakhir untuk semua orang di belat wastelan baru saja diserap oleh Bai Xiaon. Sekarang tidak ada kunci yang tersisa.
Menurut hukum dunia ini, tidak ada pelindung dharma yang bisa melangkah ke jalan darah kuno. Namun, yang paling menakutkan dari semuanya adalah kemungkinan bahwa kedua tim akan dikategorikan kalah. Jika itu benar, maka ketika jam ke-14 berakhir, mereka semua akan terhapus dari keberadaan. Pelakunya yang telah menyebabkan bencana, tidak lain adalah Bai Xiaon. Kebencian yang dirasakan kedua belah pihak untuknya benar-benar tak terlukiskan, dan banyak dari mereka sangat marah sehingga satu-satunya hal yang ingin mereka lakukan adalah membunuh Bai Xiaon sebelum mereka dimusnahkan oleh dunia. Saat ini, tidak ada yang penting. Bukan sekte, bukan masa depan mereka, bukan hukuman potensial yang mungkin mereka hadapi. Mereka mengabaikan semua itu dan menganut keinginan untuk membunuh. Gemuruh bisa terdengar ketika tiga pembudidaya segera memanfaatkan harta magis yang kuat. Cahaya multiwarna naik dari teknik magis, dan ledakan bisa terdengar saat kemampuan ilahi dilepaskan. Semua bentuk kemarahan dan kegilaan dicurahkan ke atas Bai Xiaon. Bai Xiaon melesat bergerak seperti kelinci yang ekornya telah diinjak. Ketika ia melarikan diri, beberapa orang merasa aneh bahwa Nick Trip sudah terbiasa melakukan ini. Setiap gerakan yang ia lakukan tampaknya dirancang untuk menghindari kemampuan ilahi dan teknik magis, dan pada kenyataannya, ia hanya tampak bergerak lebih cepat dan lebih cepat. Tentu saja, alasan mengapa Bai Xiaon tampak begitu akrab dengan apa yang terjadi adalah bahwa kembali di sekte Stream Roh, dia sering berakhir dalam situasi seperti itu karena bencana yang dia lakukan. Pada saat ini, dia sangat akrab dengan apa yang dikejar, dan bahkan bereaksi pada tingkat naluriah. Bahkan ketika dia melarikan diri, suara gemuruh memenuhi dirinya saat teknik hidup abadi yang kekal terus beroperasi. Ki darah dari kunci menyebabkan 10 hantu mengamuk muncul, yang dengan cepat bergabung bersama. Saat mereka menyatu dan menjadi jernih, auranya tumbuh lebih kuat. Setelah waktu yang cukup lama untuk membakar setengah dupa, ia tiba-tiba berhenti di tempat ketika suara gemuruh yang kuat bergema keluar dari dalam dirinya. Pada saat itu, 10 hantu mengamuk, benar-benar bergabung bersama. Melolong kuat bisa didengar ketika hantu menjadi satu. Itu 10 hantu tubuh iblis surgawi. Gumamnya, cahaya aneh berkilau di matanya saat energi yang mengguncang surga, yang menghancurkan bumi meletus dari dalam dirinya. Chapter 254. Volume Raja Surgawi yang tak mati dibagi menjadi 5 jenis tubuh yang berbeda, dan 4 tingkat. Jenis tubuh adalah tubuh mamut, tubuh hantu berserk, tubuh iblis surgawi, tubuh asura, dan akhirnya tubuh Raja Surgawi. Dari segi level, 10 mamut menjadi satu hantu mengamuk, 10 hantu mengamuk menjadi satu iblis surgawi, 10 iblis menjadi satu asura, dan 10 asura menjadi satu Raja Surgawi. Sangat sedikit orang di dunia kultivasi yang bisa sepenuhnya menumbuhkan Raja Surgawi yang tidak mati. Sumber daya yang dibutuhkan luar biasa, sehingga sebagian besar sekte tidak pernah bermimpi untuk mempertahankannya. Jika Bai Xiaon tetap tinggal di sekte Stream Roh, mungkin tidak mustahil baginya untuk berkultivasi ke tingkat tubuh iblis surgawi, tetapi setidaknya, itu akan membawanya siklus 60 tahun, dan akan membutuhkan banyak hal dalam hal keberuntungan dan kekayaan. Tapi, karena bagaimana hal-hal bermain di sekte aliran darah, waktu itu telah berkurang secara signifikan. Selain itu, karena 7 kunci berwarna darah, dia sekarang sudah berada di puncak tingkat kedua dari Raja Surgawi yang abadi. Pada tingkat itu, 10 hantu mengamuk bergabung bersama untuk membentuk tubuh iblis surgawi. Rumble. Setiap napas yang diambil Bai Xiaon saat dia berdiri di sana, tampaknya mengisi seluruh dunia dengan suara gemuruh yang kuat. Di belakangnya muncul iblis surgawi putih bersih, kepalanya terlempar ke belakang saat meraung. Riak menyebar yang bisa menjatuhkan gunung dan mengeringkan laut, dan kekuatan yang memancar dari Bai Xiaon menyapu ke segala arah, menciptakan tornado yang membentang tinggi ke langit. Angin masif menghantam para penggarap lainnya, yang semuanya terpaksa berhenti di tempat. Ekspresi mereka berkedip karena kaget. Rasa takut bisa dilihat di mata Song Zhen dan Xiao Qing. Jangan bilang itu sihir penyempurnaan tubuh dari Lesser Mars Peak. Surga. Energi itu, bisakah para penggarap yayasan pendirian bahkan menghasilkan sesuatu seperti itu? Berapa banyak rahasia yang terkubur Nick Trip di dalam dirinya? Bahkan ketika terengah-engah terdengar, niat membunuh berkedip di mata Song Zhen, dan dia mengambil langkah ke depan, tangan kanannya berkedip dalam gerakan mantra. Sebagai tanggapan, ki darah melonjak keluar untuk membentuk aliran pedang Crimson Ki yang melesat langsung ke tornado. Dalam waktu yang hampir bersamaan saat dia bergerak, Song Kuei dan para pembudidaya lainnya mengertakkan gigi dan menyerang juga. Dalam sekejap mata,
Berbagai kemampuan ilahi dan benda-benda magis menyebabkan cahaya warna-warni meledak ke arah tornado. Suara gemuruh besar bergema, dan tanah bergetar. Langit bergetar, dan angin puting beliung terdistorsi sesaat sebelum meledak. Bai Xiaon terungkap, darah mengalir keluar dari sudut mulutnya saat iblis surgawi meraung. Pada saat yang sama, niat membunuh berkedip di matanya. Kita semua bersama dalam sekte yang sama, jadi aku tidak ingin mulai berkelahi dan membunuh. Aku tidak sengaja menyerap kunci-kunci itu. Kalian mendorong banyak hal terlalu jauh. Kami masih memiliki waktu untuk tongkat dupa sebelum jam ke-14 habis. Mari kita lihat apakah kalian bisa memusnahkanku dalam waktu sebanyak itu, atau apakah aku bisa memusnahkanmu. Bai Xiaon sepertinya berada di ambang pembantaian total. Dia telah berada di sekte aliran darah selama bertahun-tahun sekarang, dan setelah bergaul dengan pembudidaya ganas seperti begitu lama, dia telah datang untuk memahami kebenaran tentang mereka. Satu-satunya cara untuk membuat mereka mendengarkan alasan adalah menjadi lebih brutal daripada mereka. Bahkan ketika kata-kata itu keluar dari mulutnya, dia bergerak, muncul tepat di depan Song Zhen. Murid-murid Song Zhen mengerut, dan tangannya memerah saat dia menyerang Bai Xiaon. Minggir! Bai Xiaon geram, melepaskan Mountain Shaking Bash. Wajah Song Zhen jatuh saat Bai Xiaon menabraknya. Ledakan terdengar, dan darah mengalir keluar dari sudut mulutnya saat dia didorong keluar dari jalan. Bai Xiaon terbang melewatinya ke selusin pelindung Dharma, di mana tangan kanannya mengepal. Ketika dia menyerang, kekuatan penuh tubuh iblis surgawi dilepaskan. Itulah kekuatan 10 hantu mengamuk, dan 100 mamut raksasa. Itu adalah tingkat kekuatan tubuh jasmani yang akan ditemukan oleh para pembudidaya yayasan yang tidak dapat dipercaya. Sebuah ledakan sonik bergema saat kepalan tangan menabrak seorang penggarap yayasan pendirian. Matanya langsung melebar ketika dia menyadari bahwa dia tidak berdaya untuk membela diri. Dalam sekejap mata, tulang-tulangnya benar-benar hancur, dan darah menyembur keluar dari mulutnya ketika dia jatuh ke belakang seperti layang-layang dengan talinya terpotong. Bahkan saat teriakan terdengar dari pria itu, Bai Xiaon mengambil langkah maju. Pada titik ini, teknik magis dan kemampuan ilahi dari para pembudidaya sekitarnya semakin mendekat. Ada 6 pedang darah, naga darah, dan 3 pedang terbang biasa. Ketika mereka sudah dekat, Bai Xiaon mengambil napas dalam-dalam dan kemudian melangkah maju untuk tampil di depan kultivator pendirian yayasan lainnya. Tangannya berayun keluar dan mengunci pria itu, yang matanya melebar ketakutan ketika Bai Xiaon dengan kejam menepuk kepalanya. Ledakan bisa terdengar, dan kemudian penggarap yayasan pendirian berteriak ketika dia diangkat ke udara untuk memblokir 3 pedang darah dan 2 pedang terbang. Adapun pedang yang masuk lainnya, mereka semua memukul Bai Xiaon. Bai Xiaon sedikit gemetar, tetapi sebaliknya tampak tidak terpengaruh. Bahkan, tangan kirinya bahkan melesat keluar untuk mengambil naga darah ajaib. Ketika jari-jarinya jatuh ke atasnya, itu hancur. Namun, pada saat yang hampir bersamaan, para penyerang menyerang lagi. Kali ini, Yang Hongwu melepaskan dupa, dan Zhang Yunshan memanggil harta gaibnya yang kuat. Song Kuei juga ada di grup. Bai Xiaon mendengus dingin, dan sekali lagi menggunakan Mountain Shaking Bash. Dia seperti binatang buas kuno yang menghindari serangan yang masuk dan mendekati Song Kuei. Darah menyembur keluar dari mulut Song Kuei, bersama dengan tangisan tersendat. Dia berada di puncak 8 Tide Flows Earthring, dan memiliki item magis yang menyelamatkan jiwa, dan hanya karena hal-hal itulah dia berhasil keluar dengan relatif tidak terluka. Kemudian dia tampak kaget saat Bai Xiaon meminjam momentum Mountain Shaking Bash untuk melewatinya. Mencoba lari, kata Xiao Qing, matanya berkedip dengan niat membunuh. Tepat ketika dia akan mengikuti, Bai Xiaon tiba-tiba melihat dari balik bahunya dan tertawa kecil. Siapa yang mengatakan sesuatu tentang berlari? Tanpa ragu-ragu, dia kembali memanggil Mountain Shaking Bash. Gambar iblis surgawi meraung saat Bai Xiaon menembak ke arah Xiao Qing, yang wajahnya langsung jatuh. Dia agak takut dengan gerakan khusus Bai Xiaon ini, terutama mengingat bagaimana dia bisa menggunakannya berulang kali. Sambil menggertakkan giginya, dia berpikir untuk melarikan diri, tetapi ada terlalu banyak orang yang menghalangi jalannya. Ledakan terdengar ketika lebih dari separuh kelompok pengejar Dharma dikirim dengan terhuyung mundur ketika mereka bersama-sama menyalurkan energi serangan. Bahkan ketika energi itu memudar, Bai Xiaon ada di atas mereka, dan jeritan sengsara mulai berdering. Pada saat Bai Xiaon melarikan diri lagi, penggarap yayasan pendirian lainnya telah terbunuh. Di sana Bai Xiaon berada, di kejauhan, berlumuran darah, tidak ada yang miliknya. Meskipun sedikit darah mengalir keluar dari sudut mulutnya, setiap luka yang dideritanya sudah sembuh.
Meskipun dia sedikit kehabisan nafas, dua serangan berturut-turut di mana tidak ada yang bisa melakukan apapun untuk menghentikannya, dikombinasikan dengan aura pembunuhan yang intens dan fakta bahwa dia sekarang basah oleh darah, menyebabkan semua orang yang bisa melihatnya terengah-engah. Tak satu pun dari mereka bahkan yakin berapa banyak kemampuan ilahi dan teknik magis telah memukulnya, dan tidak ada dari mereka yang bahkan memperlambatnya. Pertahanannya tidak terbayangkan. Tidak hanya upaya gabungan dari semua orang yang hadir gagal memaksanya mundur, dia juga benar-benar mulai menyerang dengan kekuatan yang lebih besar dari sebelumnya. Tentu saja, kelompok pembudidaya ini tidak terbiasa berkelahi bersama, jadi serangan gabungan mereka tidak sekuat yang dibayangkan. Namun, itu masih merupakan sesuatu yang tidak bisa dilawan oleh para pembangun yayasan biasa. Namun, tidak hanya Bai Xiaon bisa menahannya sendiri, dia membawa pertarungan kepada mereka. Ketakutan di hati para pelindung Dharma lainnya hanya terus meningkat. Mata Xiao Qing menyipit, namun mereka masih berkedip dengan niat membunuh. Bahkan saat dia mendengus dengan dingin di dalam hatinya, dia memandang Yang Hongwu dan Zhang Yunshan. Mereka bertiga jelas menahan diri, seolah-olah mereka sedang menunggu sesuatu. Bahkan ketika mereka bertiga saling bertukar pandang, dua sinar cahaya tiba-tiba muncul dari kejauhan. Bai Xiaon mendongak diam-diam, dan membubarkan kekuatan Mountain Shaking Bash lain yang telah direncanakan untuk dilepaskan. Itu Song Junwan dan Sue Mei, keduanya tampak seperti dewa iblis ketika mereka menatap Bai Xiaon. Wajah Song Junwan pucat, dan darah masih membuat sudut bibirnya berkelahi dengan Sue Mei. Saat ini, raut wajahnya tampak bingung dan emosi campur aduk. Di sebelahnya adalah Sue Mei, yang wajahnya juga berlumuran darah di bawah topengnya. Luka bisa terlihat di punggung tangan kanannya, dari mana ki darah bocor. Song Junwan telah menimbulkan luka itu dengan pedang darahnya, dan meskipun luka itu tampak kecil, itu telah mengguncang basis kultivasi Sue Mei. Jelas, pertempuran telah mengambil korban pada Sue Mei, namun matanya masih berkilauan dengan kedinginan dingin saat dia menatap Bai Xiaon. Tapi kemudian, dia menggertakkan giginya sejenak dan mulai tertawa. Ketika tawanya terdengar, jam ke-14 berakhir, di mana perasaan yang tak terlukiskan muncul di dunia, seolah-olah ada tangan besar menekan segalanya. Semuanya diam. Bai Xiaon menggigil. Pelindung Dharma lainnya terkunci pada tempatnya, bahkan tidak bisa berpikir. Mereka sekarang tak bergerak seperti patung. Hanya Song Junwan dan Sue Mei yang tampaknya tidak terpengaruh, nampaknya karena medali komando mereka yang berkilauan. Keinginan yang tak terbatas tampaknya membandingkan kedua pihak untuk menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Setelah beberapa napas waktu berlalu, keinginan itu tampaknya tidak mampu membuat keputusan, dan menghilang. Pada saat yang sama, sesuatu seperti kekuatan pengusiran melilit para pembudidaya yang tidak bergerak. Tampaknya, mereka akan dikeluarkan dari tubuh leluhur darah. Chapter 255. Waktunya telah tiba, kata Sue Mei. Terima kasih, Song Junwan, karena membawa Nick Trip. Jika itu bukan untuknya, maka aku tidak akan sepenuhnya percaya diri untuk bisa mendapatkan gelar Master Darah, bahkan dengan kartu truf aku. Tapi sekarang, dengan kunci hilang, posisi Master Darah tidak bisa pergi ke siapapun kecuali aku. Saat tawa bergema, dia memandang Xiao Qing, Yang Hongwu, dan Zhang Yunshan, dan senyumnya bahkan terlihat di permukaan topengnya. Kekuatan pengusiran yang mencengkeram mereka bertiga lenyap, dan mereka mulai mendapatkan kembali mobilitas. Meskipun gerakan mereka agak kaku, mereka semua berhasil menghasilkan sesuatu yang hanya dimiliki Song Junwan dan Sue Mei, medali darah Master Darah. Medali darah Master perintah mereka tampaknya agak pudar, seolah-olah mereka tidak bisa menyamai medali perintah yang dimiliki oleh Song Junwan dan Sue Mei. Namun, ekspresi di wajah ketiga pria itu sama seperti sebelumnya, seolah-olah mereka mengharapkan ini terjadi. Aku awalnya merencanakan ketiga orang ini untuk bergabung dengan grup aku setelah pertempuran untuk kunci-kunci berakhir. Dengan begitu, aku bisa menghancurkan semua pelindung Dharma kamu dalam satu gerakan. Namun, situasi saat ini akan menghasilkan hasil yang sama. Sue Mei tertawa lagi, matanya memancarkan dingin. Song Junwan hampir tidak percaya apa yang terjadi. Apa yang kamu punya, Sue Mei? Serunya. Bukan saja kamu selingkuh, kamu juga melanggar aturan paling berharga dari Bloodstream Sect. Dia merasakan kepahitan yang berbatasan dengan keputusasaan. Jelas, dia telah kehilangan perjuangan untuk posisi Master Darah. Yang benar adalah, bahkan jika Nick Trip tidak menyerap semua kunci, Sue Mei masih akan menipu, masih akan mampu menunda Song Junwan di jalur darah kuno, dan masih akan menjadi orang pertama yang mencapai rongga jantung. Setelah aku menjadi penguasa darah, tidak ada yang akan peduli dengan apa yang terjadi di sini. Selain itu, ketiga medali perintah itu bisa digunakan untuk masuk ke jalan darah kuno, tapi bukan rongga jantung.
Sue Mei tersenyum ketika dia melihat ke langit, tempat pusaran muncul. Gemuruh bisa terdengar saat dibuka untuk mengungkapkan jalan kuno berwarna darah. Rongga jantung terletak di ujung jalan itu. Sue Mei mulai bergerak saat dia menuju pusaran. Adapun Xiao Qing, Yang Hongwu, dan Zhang Yunshan, mereka juga terbang ke udara. Masing-masing melirik Bai Xiaon saat mereka terbang melewati, membunuh niat berkedip di mata mereka. Mengetahui bahwa dia tidak penting sekarang, mereka mendengus dingin ketika mereka mendekati pusaran. Song Junwan berdiri di sana dengan tenang, tangannya mengepal dalam kemarahan. Dia telah kalah. Dia bahkan belum memasuki jalur darah kuno, tetapi jika dia melakukannya, Xiao Qing dan yang lainnya akan bisa menurunkannya. Sue Mei memiliki segalanya di bawah kendalinya. Song Junwan tidak bisa menerima situasinya, dan juga terbang ke udara. Bahkan ketika dia mendekati pusaran, sebuah suara tiba-tiba bergema di telinganya. Tidak perlu putus asa, Junwan. Getaran merambat di Song Junwan, dan matanya bersinar dengan tak percaya. Melihat ke bawah pada semua sosok yang menghilang saat mereka diusir dari dunia, dia melihat Nick Trip membuka matanya. Mereka tampak seperti kilat yang berkelap-kelip di kegelapan malam, kilat yang bisa membuat langit terpisah. Nick Trip maju selangkah, dan kemudian dia tepat di sebelahnya. Kamu, katanya, terengah-engah. Perkembangan mendadak ini hampir tidak bisa dipercaya. Dengan suara dingin, Bai Xiaon mengangkat dagunya dan berkata, seperti yang aku katakan, aku akan memastikan kamu menjadi penguasa darah. Dia juga terkejut dengan apa yang terjadi. Ketika surat wasiat itu turun lebih awal, dia segera mulai mendapatkan kembali akal sehatnya, dan segera kembali normal dan dapat melihat segala sesuatu yang baru saja terjadi. Sekarang, dia menjentikan lengan bajunya dan meraih lengan Song Junwan saat dia menembak ke arah pusaran. Song Junwan menggigil, tetapi tidak melakukan apapun untuk melawan, dan pada kenyataannya, matanya bersinar lebih terang dari sebelumnya. Meskipun dia merasa ada sesuatu yang sangat aneh pada Nick Trip, dia mengikuti, dan mereka berdua menjadi sinar cahaya terang yang melesat ke arah pusaran. Begitu mereka masuk, visi mereka berenang, dan semuanya lenyap. Kembali ke tanah darah, pusaran menghilang, dan pelindung Dharma semua menghilang. Tahap ketiga persidangan dengan api disebut Jalan Darah Kuno. Itu adalah jalan yang panjang dan sempit, di ujungnya ada rongga jantung. Siapapun yang memasuki rongga jantung itu terlebih dahulu, baik dari Sue Mei atau Song Junwan, akan menjadi orang pertama yang memiliki kesempatan untuk mendapatkan kristal darah dan menjadi penguasa darah. Saat ini, Xiao Qing, Yang Hongwu, dan Zhang Yunshan muncul di jalur darah kuno. Ketika mereka mengeras dan melihat sekeliling, Sue Mei tidak terlihat, menyebabkan mata mereka melebar. Dari apa yang mereka ingat, Sue Mei berada tepat di depan mereka saat memasuki pusaran. Bahkan ketika mereka melihat sekeliling dengan terkejut, udara di depan mereka mulai berputar dan memutar balikan, dan sosok muncul di depan, sosok mengenakan topeng dengan bunga plum di atasnya. Awalnya, Sue Mei tampak agak aneh, tetapi dengan cepat pulih. Setelah melihat sekeliling, matanya berkilauan, dan dia mulai menapaki jalan setapak. Namun, pada saat itulah Bai Xiaon dan Song Junwan muncul ke samping. Song Junwan dengan cepat melangkah maju untuk memblokir jalan Sue Mei. Ketika Sue Mei menyadari bahwa Song Junwan tidak sendirian, matanya melebar. Adapun Xiao Qing, Yang Hongwu, dan Zhang Yunshan, mereka juga terkejut. Nick Trip. Bai Xiaon mengangkat dagunya ke atas dan melihat sekeliling melalui mata yang menyipit. Halo semuanya. Kita bertemu lagi. Ketika dia menyadari bahwa aura Sue Mei telah stabil, dan luka-lukanya yang lain hilang, dia cukup terkejut. Bahkan luka di tangan kanannya tidak terlihat, seolah-olah dia telah menggunakan beberapa metode penyembuhan khusus. Kemampuan ilahi apa yang dia gunakan untuk pulih begitu cepat? Pikirnya. Bahkan cedera yang disebabkan oleh pedang darah Song Junwan hilang. Luar biasa. Bahkan ketika Bai Xiaon menatap dengan terkejut, mata Sue Mei berkedip dengan cahaya dingin. Xiao Qing, kamu yang menangani Nick Trip. Kalian berdua, hentikan Song Junwan. Dengan itu, Sue Mei mengabaikan Song Junwan dan menaiki Ancient Blood Path. Song Junwan baru saja akan mencoba menghentikannya ketika Zhang Yunshan dan Yang Hongwu mengeluarkan harta sihir yang kuat dan menyerang, menahannya. Mengingat mereka telah menggunakan medali komando palsu untuk memasuki jalan darah kuno, jika Sue Mei tidak menjadi penguasa darah, dan kepemimpinan sekte mengetahuinya, mereka kemungkinan akan dieksekusi. Karena itu, semuanya ada di telepon untuk mereka saat ini. Apakah kalian memiliki keinginan kematian? Kata Song Junwan, ekspresinya berkedip. Dia mempertimbangkan untuk melepaskan diri dari mereka untuk mengejar Sue Mei,
Tetapi Yang Hongwu dan Zhang Yunshan melepaskan kekuatan penuh dari basis kultivasi dan harta sihir mereka. Yang benar adalah, mereka tidak berusaha membunuhnya, mereka hanya mencoba untuk menunda, dan taktik mereka berhasil. Jika mereka bisa menahannya selama 10 napas waktu, posisi Master Darah akan diamankan. Sue Mei sudah sekitar 30 meter di jalan setapak, menuju ke ujung. Song Junwan menjadi cemas, tetapi bahkan lebih cemas darinya adalah Bai Xiaon. Aku tidak bisa membiarkan Sue Mei menang. Pikirnya, jika dia menjadi penguasa darah, bukan saja aku akan kehilangan peninggalan yang tidak dapat dihancurkan. Mengingat apa yang terjadi di antara kita, dia pasti akan menggunakan kekuatannya untuk membalas dendam padaku. Setelah mencapai titik ini dalam pemikirannya, Bai Xiaon melolong di bagian atas paru-parunya. Kekuatan tubuh iblis surgawi meletus, dan auranya melonjak. Bersemangat, dia melepaskan Mountain Shaking Bash, meluncurkan dirinya ke arah Song Junwan, Yang Hongwu, dan Zhang Yunshan. Saat dia mendekat, dia mengulurkan tangan dan mendorong Song Junwan. Keluar dari sini, Junwan. Serahkan orang-orang ini kepadaku. Saat lolongannya bergema melalui jalan darah kuno, dia melambaikan kedua tangannya ke udara di depannya, melepaskan ledakan kekuatan. Efek dari harta magis menghantamnya, namun momentumnya sepertinya hanya membangun. Rupanya, dia akan memegang garis itu sendirian. Itu pemandangan yang spektakuler. Tubuh iblis surgawi meraung, dan kekuatan tubuh kedagingan meletus. Gelombang tangannya menyebabkan Qi dan darah Yang Hongwu dan Zhang Yunshan bergolak, dan mereka terhuyung mundur. Nick Trip, apakah kamu ingin mati? Mata Xiao Qing bersinar dengan cahaya yang menusuk, dan bagi Yang Hongwu dan Zhang Yunshan, mereka sangat marah. Mereka bertiga langsung menerkam kembali untuk serangan lain. Namun, bahkan ketika mereka akan bergabung, cahaya aneh muncul di mata Bai Xiaon, dan dia tiba-tiba meninju tanah. Bom! Jalan darah kuno gemetar ketika kekuatan yang menumbangkan gunung, mengeringkan laut berdesir, memaksa Yang Hongwu dan Zhang Yunshan mundur. Hanya Xiao Qing yang berhasil mendekati Bai Xiaon, ekspresinya sangat ganas. Ada banyak saksi di Blood Wasteland, jadi membunuhmu mungkin telah menyebabkan beberapa masalah. Tapi di sini, ini cerita yang berbeda. Karena kamu ingin mati, Nick Trip, aku akan membantumu memenuhi keinginanmu. Xiao Qing tertawa dingin ketika dia mendekat. Dia mengetahui rahasia rencana Sue Mei, dan oleh karena itu, tidak pernah sangat khawatir tentang darah kunci berwarna. Saat itu, dia tidak terlalu fokus membunuh Nick Trip. Itu lebih dari sebuah dorongan pada saat itu. Tetapi sekarang tidak ada saksi, dan Nick Trip tampaknya meminta untuk mati. Karena itu, niat membunuh Xiao Qing melonjak. Bai Xiaon tiba-tiba mendongak, matanya merah, pembuluh darahnya berdenyut. Kamu tahu, itu adalah hal yang sama dengan yang baru saja aku katakan. Tidak masalah apapun trik yang kamu lakukan, kamu akan mati, di balik bayang-bayang keraguan. Xiao Qing mengulurkan tangan kanannya, dan kedua jarinya membentuk-bentuk pedang. Cahaya menyilaukan, berwarna darah tumpah, menciptakan pedang Qi yang melesat ke dahi Bai Xiaon. Fluktuasi basis kultivasi yang kuat meletus, menciptakan sesuatu seperti membakar api yang bisa memakan apapun di jalurnya. Namun, bahkan ketika dia mendekat, Bai Xiaon mengangkat tangan kanannya dengan kecepatan yang tak terlukiskan. Dia membuat gerakan menggenggam ke arah tenggorokan Xiao Qing, dan gaya gravitasi mencengkeram pria itu. Itu tak lain adalah sesuatu yang belum pernah digunakan Bai Xiaon bahkan sekali sejak tiba di Bloodstream Sect. Itu adalah pencengkeraman tenggorokan-tenggorokan.